Cek. Ya, eh, saya akan menjelaskan gaya normal yang selanjutnya, yaitu gaya normal di dalam lift. Jadi kemarin sudah dibahas gaya normal jika suatu benda diletakkan dalam bidang, diletakkan di atas bidang, di samping bidang, atau yang penting menempel bidang. Nah, sekarang gaya normal itu akan sedikit berbeda jika eh, berada di dalam lift gitu. Karena kalau kita mencari gaya normal di sumbu Y, sebelumnya kita mencarinya dengan hukum pertama Newton. Jadi sigma F sama dengan 0. Akan tetapi untuk gaya normal di dalam lift kita menggunakan hukum kedua karena liftnya bergerak. Tapi kalau liftnya diam, kita tetap menggunakan hukum pertama Newton. Jadi sigma F Y kita tetap menggunakan sigma F Y sama dengan 0. Karena ini kita membahas lift yang sedang bergerak naik atau turun, maka kita tetap harus menggunakan hukum kedua karena dia dalam keadaan bergerak. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu keadaan saat liftnya jatuh bebas. Jadi kadang ada jenis soal jika lift tersebut talinya putus sehingga liftnya jatuh bebas. Jadi sebenarnya ada 3, tapi nanti dipelajari sendiri yang ketiganya. Yang ketiga lebih gampang sebenarnya. Jadi ada lift naik, lift turun. Sebenarnya ini rumusnya gampang. Jadi yang jadi acuan kan sumbu Y. Jadi untuk mencari gaya normal yang menjadikan acuan adalah sumbu Y. Di mana kita kemarin sudah belajar kalau yang kita cari itu berarti kita anggap sumbu yang positif. Karena kita mau mencari N, berarti N-nya kita anggap positif. Misal W-nya ke bawah, berarti W-nya jadi negatif, gaya beratnya aja. Nah, sekarang kita mulai dari yang lift naik. Saat lift naik, maka pergerakan A itu ada arah geraknya ke atas. Maka gaya yang positif itu adalah gaya yang searah gerak. Sekarang gini. Jadi untuk hukum kedua tidak boleh kita terserah. Maksudnya kalau kemarin kan terserah. N-nya boleh positif, V-nya boleh positif. Jika berlawanan arah jadi negatif. Tetapi untuk hukum kedua ini yang positif adalah wajib yang searah gerak. Jadi misal liftnya naik, maka yang searah gerak itu adalah N-nya yang positif. Jadi kalau kita menggunakan hukum kedua, saya tulis lagi ya. Sigma F sama dengan M kali A. M di sini kalau masanya 1 ya. Jadi jika masanya lebih dari 1 nanti kita boleh menulisnya sigma F sama dengan sigma M kali A. Nah, untuk lift bergerak naik berarti kan yang positif N-nya. Karena apa? Arah ke atasnya adalah yang positif. Geraknya ke atas berarti yang gaya arah ke atasnya adalah yang positif. Misal ditarik ke atas berarti misalnya saya narik ke atas ada F lagi, maka F ini adalah bernilai positif. Maka ini sigma F sama dengan M kali A, N-nya positif, min W, W-nya ke bawah sama dengan M kali A. Saya pindah ruaskan W-nya jadi positif, N sama dengan W plus M kali A, di mana W adalah M kali G. Maka gaya normal untuk lift yang bergerak naik adalah M, G plus A. Sebaliknya untuk bergerak turun, maka yang positif adalah W, karena A itu bergerak. Jadi gaya yang positif itu yang searah gerak atau searah percepatan. Boleh percepatan untuk hukum kedua. Jadi kalau hukum pertama kan kita boleh yang positif sembarang boleh, karena sama dengan 0. Kalau kita pindah ruaskan hasilnya sama. Tetapi kalau hukum kedua tidak sama dengan 0, maka kalau kita pindahkan nanti hasilnya berbeda. Maka ada yang positif. Itu ada patokannya, yaitu yang searah gerak atau searah percepatannya. Maka W, bedanya ini ya, cuma W min N. Kalau naik N min W, karena yang positif ini W. Pindah ruaskan, maka G min A. Jadi perbedaan gaya normal untuk lift naik dan turun itu adalah plus sama min. Jadi kalau naik malah ditambah. Jadi percepatan naik ditambah percepatan gravitasi kalikan masanya. Ini masanya jika 1 ya. Jadi kalau nanti masanya ada 2, 3 tinggal bisa dicari. N M kali G min A itu kalau untuk turun gitu. Okay. Sebenarnya gampang. Jadi ini soalnya modelnya ada 3 untuk lift naik, lift turun, dan satu lagi nanti dicari adalah lift saat
lift jatuh bebas. Ini paling gampang sebenarnya ini, makanya saya tidak bahas, nanti tinggal dicari sendiri bisa. Ngaten nggih. Saya akhiri, nanti saya lanjutkan di gaya tegangan tali.